Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama menderaskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Sabtu 18 Mei 2024, Pekan ke-7 Paskah, Ofisi Pekan ketiga, Hari Biasa Pekan ke-7 Paskah. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang menjanjikan Roh Kudus. Haleluya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang menjanjikan Roh Kudus. Haleluya. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang menjanjikan Roh Kudus. Haleluya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang menjanjikan Roh Kudus. Haleluya. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang menjanjikan Roh Kudus. Haleluya. 40 tahun aku muakkan mereka itu, maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang menjanjikan Roh Kudus. Haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang menjanjikan Roh Kudus. Haleluya.
Madah. Raja mulia abadi yang menyelamatkan kami, kematian kau kalahkan, kehidupan kau menangkan. Engkau pulang pada Bapa, siap untuk menerima segala kekuasaan atas segenap ciptaan. Dengan sangat kami minta, maafkan segala dosa, arahkanlah hati kami kepada alam surgawi. Mulialah Engkau ya Tuhan, yang naik ke atas awan, serta Bapa dan Roh Suci. Mulialah kekal abadi. Amin. Pendarasan Mazmur. Hendaknya mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, dan mewartakan karya-Nya yang agung kepada umat manusia. Haleluya. Mazmur 106. Allah telah berfirman kepada bangsa Israel dengan perantaraan Yesus Kristus. Ia mewartakan kabar gembira kepada mereka, yakni damai-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Hendaknya semua orang yang ditebus Tuhan mewartakan bahwa Tuhan menebus mereka dari tangan penindas, bahwa Tuhan menghimpunkan mereka dari segala negeri, dari timur dan barat, dari utara dan selatan. Ada yang mengembara di padang belantara dan merantau di gurun gersang. Mereka tidak menemukan kota untuk didiami. Mereka lapar dan haus. Surutlah nafsu hidup mereka. Maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan, dan Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan mengantar mereka ke jalan yang lurus, sampai ke kota yang dapat mereka diami. Hendaknya mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, dan mewartakan karya-Nya yang agung kepada umat manusia. Sebab Tuhan meredakan dahaga
dan melimpahkan kebaikan kepada yang lapar. Ada yang meringkuk dalam kegelapan, terkurung dalam besi yang menyiksa. Sebab mereka memberontak terhadap perintah Tuhan dan mencemoohkan nasihat Allah yang Maha Tinggi. Tuhan menghajar hati mereka dengan kekerasan. Mereka tergelincir dan tiada yang menolong. Maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan, dan Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan membawa mereka keluar dari dalam kegelapan dan mematahkan belenggu mereka. Hendaknya mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya dan mewartakan karya-Nya yang agung kepada umat manusia. Sebab Tuhan menggempur pintu-pintu perunggu dan menghancurkan palang pintu besi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hendaknya mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya dan mewartakan karya-Mu yang agung kepada umat manusia. Haleluya. Mereka melihat perbuatan Tuhan dan karya-Nya yang agung. Haleluya. Ada yang jatuh sakit karena kelakuan yang bejat dan disiksa karena kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan sudah mendekati pintu maut. Maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan, dan Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan menyampaikan firman-Nya untuk menyembuhkan mereka, untuk melepaskan mereka dari penyakit. Hendaknya mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya dan mewartakan karya-Nya yang agung kepada umat manusia. Hendaknya mereka mempersembahkan kurban syukur
dan menyiarkan perbuatan Tuhan dalam nyanyian gembira. Ada yang mengarungi laut dengan kapal dan berniaga di lautan yang luas. Mereka melihat perbuatan Tuhan, karyanya yang agung terhadap naga laut. Ia memberi perintah maka bangkitlah angin. Angin badai yang melambungkan ombak. Mereka diangkat sampai ke langit dan dihempaskan ke dalam jurang. Mereka gemetar karena terancam bahaya. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Dan hilanglah segala ketangkasan mereka. Maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan. Dan Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan meredakan taufan menjadi angin sepoi-sepoi. Sehingga tenanglah gelombang-gelombangnya. Mereka bersukacita sebab semuanya reda. Dan Tuhan menuntun mereka ke pelabuhan yang dituju. Hendaknya mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya. Dan mewartakan karyanya yang agung kepada umat manusia. Hendaknya mereka meluhurkan Tuhan dalam himpunan umat dan memuji Dia dalam majelis para tua-tua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mereka melihat perbuatan Tuhan dan karyanya yang agung. Haleluya. Hendaknya orang jujur menyaksikan karya Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Tuhan mengubah sungai menjadi kering seperti padang gurun, dan pancaran air menjadi tanah gersang. Tuhan mengubah tanah yang subur menjadi tanah asin, karena kejahatan para penduduknya. Tuhan mengubah padang gurun menjadi kolam air,
dan tanah kering menjadi pancaran air. Tuhan menempatkan orang-orang yang lapar di sana. Mereka mendirikan kota untuk didiami. Mereka menabur di ladang dan membuat kebun anggur. Mereka memetik hasil yang berlimpah. Tuhan memberi berkat dan mereka berkembang biak. Dan ternak mereka tidak berkurang. Tetapi yang berkurang dan yang melenyap dari mereka ialah penindasan, bahaya, dan duka. Tuhan merendahkan orang-orang terkemuka dan menyesatkan mereka di padang tandus yang tiada jalan. Tetapi orang miskin ditempatkan Tuhan di kediaman yang aman, dan suku mereka dijadikan makmur seperti kawanan domba. Hendaknya orang jujur menyaksikannya dan bersuka cita. Tetapi orang jahat hendaknya tutup mulut. Barang siapa bijaksana akan mendengarkan semuanya ini dan merenungkan segala kemurahan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hendaknya orang jujur menyaksikan karya Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 28 ayat 15 sampai 28 dilanjutkan dengan ayat 30 sampai 31. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ikhwal kami, dan mereka datang menjumpai kami sampai ke forum Apius dan Trestabirne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya
dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu. Sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku 365 Jalan ke Surga bersama pastor dari Ars atau Santo Yohanes Maria Vianney. Artikel ke-299. Di Bukit Golgota, sesudah memberikan segalanya yang ia dapat berikan, baik buah dari deritanya, kematiannya, tubuh dan darahnya, menjadi santapan jiwa kita. Ia telah memberikan kepada kita hartanya yang paling berharga yang masih ada, yaitu ibunya sendiri. Itu ibumu. Artikel ke-300. Yesus tidak pernah takut untuk ditertawakan orang. Dan kita. 301. Kita harus menjaga pikiran kita, hati dan indera-indera kita, sebab inilah pintu gerbang si iblis biasanya masuk. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa bagi saudara-saudara kita yang lain.
Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang juga terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sedang kesusahan, apapun kesusahannya. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik. Celikkanlah mata pemimpin mereka akan keberadaanmu, agar pemimpin dunia ini tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita doakan juga pemimpin negara kita supaya mendapatkan hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat yang adil dan makmur yang saling bertoleransi. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Allah Maha Kuasa, kami telah merayakan kebangkitan putra-Mu dalam masa Paskah ini. Semoga berkat bantuan-Mu, kami dapat mewujudkan rahmat Paskah dalam cara hidup kami. Demi Yesus Kristus pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita.